Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Busyonondo dengan NIM 2311544. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video resume part 2 dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, saya akan menyampaikan apa saja yang setelah saya pelajari di mata kuliah ini dengan menyampaikannya per bab-bab. Nah, pada bab yang pertama itu ada International Arbitrage dan Interest Rate Parity. Yang saya pelajari dari materi arbitrage atau arbitrase sendiri merupakan kegiatan mendapatkan keuntungan dengan perbedaan harga yang berbeda pada barang yang sama, atau dengan kata lain, memanfaatkan selisih harga kuotasi dengan menghasilkan keuntungan tanpa menanggung risiko. Ada 3 jenis arbitrage, yaitu locational arbitrage, triangular arbitrage, dan juga covered interest. Selanjutnya ada bab inflation, interest rate, and exchange rate. Pengetahuan yang saya dapatkan dari materi ini itu terdapat 3 teori utama dalam keuangan internasional, yaitu interest rate parity atau IRP, purchasing power parity atau PPP, dan international Pfizer effect atau AFE. IRP ini berfokus pada hubungan antara perbedaan suku bunga dan forward rate premium atau diskon. PPP sendiri berfokus pada hubungan antara perbedaan tingkat inflasi dan pergerakan nilai tukar di masa depan. Dengan yang terakhir adalah AFE yang berfokus pada hubungan antara perbedaan suku bunga dan pergerakan nilai tukar di masa depan. Selanjutnya itu ada forecasting exchange rate. Yang saya ambil dari bab forecasting exchange rate sendiri ini adalah definisi dari forecasting exchange rate, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meramal atau memprediksi nilai tukar yang akan terhitung di masa depan. Karena nilai tukar itu sangat fluktuatif dan sangat susah untuk mengetahui bahwa ia akan terapresiasi atau terdepresiasi di masa depan, maka forecasting ini sangatlah penting untuk setidaknya mengetahui dasar informasi yang akan terjadi di pasar keuangan di masa depan. Nah, dalam melakukannya juga ada beberapa teknik yang patut menjadi konsiderasi. Yang pertama itu teknikal, yang kedua itu fundamental, dan yang terakhir itu market based. Selanjutnya itu measuring exchange rate exposure. Yang saya dapat dari bab ini adalah 3 jenis exposure dari measuring exchange rate exposure. Yang pertama adalah transaction exposure, yaitu sensitivitas transaksi kontraktual perusahaan dalam mata uang asing terhadap pertukaran pergerakan nilai tukar. Yang kedua itu economic exposure, yaitu exposure yang menilai sejauh mana nilai sekarang dari arus kas perusahaan di masa depan. Yang terakhir itu adalah translation exposure, yaitu exposure laporan keuangan konsolidasi perusahaan MNC terhadap fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya itu ada managing transaction exposure. Di materi ini dijelaskan kebijakan exposure transaksi lindung nilai yang dibagi menjadi 3, yaitu hedging seluruh exposure yang memungkinkan MNC untuk memperkirakan secara lebih akurat arus kas di masa depan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua itu tidak ada lindung nilai dari exposure. Hal ini akan menimbulkan pemikiran bahwa tingkat tinggi dari diversifikasi di banyak negara akan membatasi risiko nilai tukar, sehingga tidak perlu dilakukan lindung nilai. Yang ketiga itu lindung nilai selektif. Dalam mengimplementasikan metode selektif, para MNC harus mengidentifikasi tingkat exposure transaksinya, dan MNC harus mempertimbangkan berbagai teknik untuk melakukan lindung nilai terhadap exposure. Selanjutnya ada managing economic and translation exposure. Di materi ini dijelaskan kedua exposure dari aspek economic dan juga translation. Economic exposure adalah exposure yang hanya mewakili risiko nilai tukar saat mengkonversi ke mata uang asing. Sedangkan translation adalah exposure yang mewakili dampak dari fluktuasi nilai tukar pada arus kas di masa depan perusahaan. Selanjutnya ada materi bab direct foreign investment. Direct foreign investment atau DFI adalah investasi yang berupa aset nyata di negara asing dan bukan aset keuangan. Yang dimaksud DFI adalah perusahaan parent country secara langsung melakukan investasi dan membangun subsidiary seperti gedung, tanah, dan lain-lain. Berbeda dengan investasi tidak langsung yang melakukan investasi berupa kepemilikan perusahaan seperti saham dan faktor keuangan lainnya. Yang selanjutnya ada bab multinational capital budgeting. Pada chapter ini dijelaskan tentang capital budgeting. Capital budgeting sendiri merupakan suatu proses
menganalisa suatu proyek-proyek dan di mana seharusnya dana yang akan dimasukkan ke dalam anggaran modal. Selanjutnya ada International Corporate Governance and Control. Pada materi ini, apabila suatu MNC sudah berkembang secara internasional, maka mereka harus patuh terhadap suatu yang disebut agency problem. Hal tersebut dikarenakan insentif bagi manajer tidak struktur secara baik dalam memastikan mereka agar fokus memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan para pemegang saham. Selanjutnya ada country risk analysis. Pada bab ini saya mempelajari bahwa country risk analysis adalah dampak yang berpotensi buruk dari lingkungan suatu negara pada arus gas MNC. Nah, para MNC ini harus melakukan analisis risiko ketika menerapkan penganggaran modal untuk menentukan apakah akan mengimplementasikan proyek baru di negara tertentu atau untuk terus melakukan bisnis di negara tertentu. Yang terakhir ada multinational cost of capital and capital structure. Permasalahan utama dari MNC capital structure adalah bagaimana cara MNC menentukan proporsi utang dengan pembiayaan ekuitas di semua anak perusahaannya yang dapat meminimalisir biaya modal MNC secara keseluruhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.